Judul film Seirei no Blade Dance. Anime Seirei no Blade Dance Kamito Kazehaya adalah protagonis utama dari anime ini. Dia merupakan satu-satunya anak laki-laki yang bersekolah di akademi perempuan. Dalam perjalanannya Kamito bertemu dengan murid cewek yang namanya Kreya, lalu murid cewek itu langsung menyerangnya karena Kamito melihat bagian tubuhnya ketika sedang mandi. Tapi serangannya itu tidak berhasil dan malah mengenai pohon yang ada di belakangnya. Karena akan sangat berbahaya, Kamito pun memutuskan untuk segera menyelamatkannya. Meskipun sudah diselamatkan, Kreya masih belum bisa memaafkannya. Dia menyuruh Kamito untuk tunduk kepadanya sambil mengancam dengan menggunakan elemen api. Kemudian Kreya bertanya kenapa Kamito ada di wilayah akademi. Kamito menjawab mendapatkan panggilan dari kepala sekolah. Dia tersesat di area hutan karena wilayahnya terlalu luas. Sebelum kembali ke akademi, mereka pergi ke suatu tempat yang disebut Kreya Tempat Persembahan. Di sana Kreya berniat untuk melakukan kontrak dengan senjata roh yang tersegel di dalamnya. Kamito mengatakan kalau senjata segel itu sangatlah berbahaya dan mungkin saja akan membunuh tuannya apabila terjadi kesalahan. Kreya sudah mengetahui hal tersebut, tapi dia akan tetap melakukannya karena membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tak lama setelahnya, hal yang ditakuti oleh Kamito benar-benar terjadi. Sesaat setelah Kreya mencabut pedang itu malah tidak terkendali dan menyerang mereka berdua, makanya Kreya segera melakukan sesuatu untuk menjinakkannya. Tapi semua usaha yang dilakukannya tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya Kamito yang turun tangan lalu melakukan kontrak dengan roh pedang tersebut. Kreya bertanya-tanya kenapa lelaki seperti Kamito bisa melakukannya, bahkan bisa lebih baik daripada dirinya. Namun karena senjata incarannya sudah diambil Kamito, maka Kreya meminta Kamito untuk menjadi router kontrak dan melayaninya. Karena arahan dari Kreya, Kamito bisa sampai ke akademi, tapi karena Kreya memaksanya untuk menjadi router kontrak, diam-diam Kamito kabur dan meninggalkannya. Kemudian ketika Kamito berada di ruangan kepala sekolah, dia diperintahkan pindah ke akademi oleh kepala sekolah. Lalu tak lama setelahnya seorang siswi bernama Alice menemaninya berkeliling dan memperkenalkan lingkungan sekolah. Salah satu gurunya menjelaskan tujuan akademi itu. Mereka menerima putri dari bangsawan lalu melatihnya supaya menjadi pengguna roh yang handal. Karena sudah berpengalaman dalam mengendalikan roh, Kamito akan mewakili sekolah dalam pertandingan bens. Dia akan bertarung dalam suatu turnamen sebagai bentuk persembahan kepada 5 roh besar. Walau kedengarannya mudah, tapi sepertinya Kamito sangat kesusahan karena di sana tidak ada fasilitas untuk laki-laki. Kamito sedikit kesulitan dalam menghadapi situasinya sendiri. Daripada memikirkan turnamen yang masih jauh, untuk makan saja dia tidak bisa membelinya. Dia tidak memiliki cukup uang karena menu di tempat itu terbilang sangat mahal. Kreya menyatakan sepihak kalau Kamito itu adalah budak rohnya, sedangkan cewek lain yang namanya Rinslet sangat ingin menjadikan Kamito menjadi pelayan pribadinya. Walau keduanya menyebalkan, tapi tujuan mereka cukup baik. Kreya dan Rinslet sama-sama ingin membantu Kamito yang sedang kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Namun karena hal itu juga mereka sempat berselisih dan mendapatkan masalah baru dengan kesatria di akademi. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, mereka memutuskan untuk bertanding 3 lawan 3. Sebelum bertanding, Kreya mengundang Kamito ke asramanya. Mereka menghabiskan makan malam bersama dan mempersiapkan diri dalam pertarungan. Setelah itu pertarungan di antara mereka pun dimulai. Elisa langsung menyerang dengan memakai elemen angin. Kamito menyerang balik dengan menggunakan pedang penghancurnya, sedangkan yang lainnya membantu dengan melancarkan serangan dari jarak jauh. Dengan demikian maka pertarungan itu menjadi semakin memanas. Ketika Kamito dan yang lainnya sedang bertarung, tiba-tiba ada roh iblis yang menyerang. Mau tak mau mereka harus menunda pertandingan untuk mengalahkannya. Sejak awal Kreya telah melancarkan berbagai serangan, tapi semua itu tidak ada yang berhasil untuk melukai musuh yang mereka hadapi. Oleh karenanya Kamito tahu segera datang ke medan pertempuran dan berniat untuk mengalahkan musuh dan menyelamatkan Kreya. Pada awalnya orang-orang beranggapan kalau Kamito itu adalah anak yang lemah, tapi kenyataannya dia pintar menggunakan roh dan terlihat sudah berpengalaman. Kamito bisa mengalahkan musuh hanya dengan 1 kali tebasan saja. Ketika musuh berhasil dikalahkan, tapi Kreya sudah kehilangan roh iblis miliknya. Selain itu karena senjata milik Kamito sangat menguras tenaga, untuk beberapa saat Kamito jatuh pingsan.
Ketika Kamito pingsan muncul ingatan masa lalu yang pernah dialami. Ternyata sejak kecil Kamito dilatih oleh sekelompok orang untuk dijadikan seorang pembunuh. Keesokan harinya Kamito terbangun di asrama perempuan. Dia sedikit kebingungan karena berada di tempat tidur dengan anak cewek. Nama cewek itu tidak bisa diucapkan oleh manusia tapi dia dapat dipanggil dengan sebutan S. Ketika ditanya kenapa ada di tempat tidurnya, S mengatakan kalau dirinya adalah milik Tuan Kamito. Kamito kaget karena tiba-tiba Rinslet datang. Kamito menjelaskannya secara rinci. Rinslet dan pelayannya tiba-tiba datang juga untuk menghindari kesalahpahaman. S bersembunyi di dalam selimut. Pelayan berbicara kalau Rinsletlah yang merawatnya ketika dia pingsan. Rinslet mau melakukan hal itu untuk berterima kasih kepada Kamito karena menyelamatkan temannya. Meski sering bertengkar saat itu, Rinslet sangat mencemaskan keadaan Kreya. Karena Kreya merupakan teman masa kecilnya yang sangat berharga. Berhubung keadaannya sudah membaik, Kamito disuruh untuk keluar dari tempat tidurnya. Hal ini tentu saja membuat cewek yang disembunyikannya diketahui oleh mereka semua. Walaupun ada banyak hal yang masih belum jelas, pada akhirnya identitas S yang sebenarnya bisa terungkap. Dia merupakan roh pedang pembunuh Raja Iblis yang sudah menjalin kontrak dengan Kamito. Makanya dia dapat dengan mudah menjinakkan roh tingkat tinggi yang dimiliki oleh Rinslet. Namun dikarenakan S selalu berada di dekat Kamito, pelajar lain mulai memikirkan sesuatu, terutama hal negatif kepadanya. Kamito dianggap sebagai cowok yang cabul dan Alice juga sempat mengancamnya karena Kamito berani mengincar gadis muda. Ia masih polos. Untungnya Alice mau mendengar penjelasannya sehingga permasalahan itu dapat diatasi. Di saat yang sama diadakan pertandingan di kota akademi. Menurut kabar yang beredar, pemenangnya akan mendapatkan kontrak dengan Rom militer. Kreya yang sudah kehilangan kekuatan rohnya memutuskan untuk ikut serta demi mendapatkan hadiah utama. Kreya bertarung tanpa memiliki router atau senjata roh itu tidaklah mudah. Oleh karena itu Kamito segera datang ke aren pertandingan untuk memastikan keadaan Kreya. Namun Kamito datang sedikit terlambat karena telah terjadi kekacauan karena Kreya telah membangkitkan roh kegelapan. Sebelumnya Kreya mendapatkan sesuatu dari seseorang dan itu adalah kutukan yang memaksanya mengeluarkan energi kegelapan untuk menghentikan amukannya. Kamito datang mendekati Kreya dan mengatakan beberapa hal. Apabila Kreya menginginkan kekuatan, Kamito bersedia untuk menjadi router kontraknya. Perkataannya itu berhasil membuat Kreya sedikit tenang, tapi roh kegelapan yang dipanggilnya masih mengamuk dan akan menyerang tuannya sendiri. Kamito menjelaskan bahwa roh yang mengamuk itu adalah Scarlet. Dia hanya kehilangan kekuatannya untuk sementara waktu, oleh karena itu mereka berdua pun bekerja sama untuk mengembalikannya seperti semula. Meskipun Scarlet sudah ditaklukkan tapi mereka mendapatkan masalah lain. Cewek yang sudah mempengaruhi Kreya tiba-tiba mendatanginya lalu membangkitkan roh kegilaan yang jauh lebih besar sebelum roh itu menghancurkan kota. Kreya menggunakan senjata cambuk untuk menghentikan pergerakannya. Dengan begitu Kamito bisa semakin mudah untuk mengalahkannya. Meskipun dapat dikalahkan, lagi-lagi Kamito tidak sadarkan diri dan kehilangan banyak energi. Sejak dulu Kamito pernah menghadapi roh iblis yang lebih besar. Kamito yang sekarang mengalahkan roh iblis seperti itu seharusnya tidaklah sulit. Dia hanya belum terbiasa karena sudah lama berhenti bertarung. Ketika Kamito masih anak-anak, orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Ren Ashbel. Dia dianggap sebagai anak cewek karena sering menggunakan pakaian cewek di setiap pertandingan. Sedangkan untuk di luar pertandingan Kamito memilih untuk berpakaian sewajarnya. Akibatnya satu orang yang mengaguminya mengetahui identitas dia yang sebenarnya. Di dalam pertarungan antar regu, Kamito dan Kreya mengalami kekalahan. Meskipun kekuatan lawannya tidak terlalu kuat, regu Kamito tetap dikalahkan karena kekurangan orang. Terlebih lagi mereka menggunakan suatu strategi yang lebih unggul dari timnya Kamito. Kemudian di saat Kamito dan yang lainnya makan siang, mereka membicarakan murid pindahan baru. Dikarenakan regunya belum lengkap, Kreya berniat untuk mengajaknya ke dalam regu. Kreya sangat berharap semoga saja murid pindahan itu adalah pengguna roh yang hebat. Karena tingkah lakunya yang tidak biasa, Kamito beranggapan Rinslet ingin bergabung dengan regunya. Kemudian ketika Kreya menanyakannya, mereka malah memperdebatkan masalah yang tidak berguna. Mereka terus bertengkar hingga pada akhirnya Kamito dipanggil oleh kepala sekolah. Kamito sengaja dipanggil untuk memperkenalkannya dengan murid baru.
Kamito sama sekali tidak mengenali murid pindahan itu. Murid pindahan itu juga pura-pura baru melihatnya padahal dia merupakan orang yang dulu pernah diselamatkan oleh Kamito, terutama ketika Kamito sering menyamar menjadi Ren Ashbel. Murid pindahan itu bernama Fiana, dia merupakan putri kedua dari kerajaan Ordesia. Karena Fiana termasuk sebagai bangsawan yang penting, kepala sekolah mempekerjakan Kamito untuk menjadi penjaganya. Misi yang ditawarkan kepala sekolah itu adalah misi peringkat S, meskipun berbahaya tapi imbalannya cukup tinggi, terlebih lagi menjadi kesempatan bagus untuk memulihkan peringkat ragunya untuk Kamito yang sekarang tentu saja menjadi tawaran yang menguntungkan. Sedangkan untuk misinya mereka akan memperbaiki senjata yang sangat berbahaya. Ketika Kamito dan Fiana berjalan bersama, Fiana sedikit menggodanya dan berusaha untuk membuat Kamito mengingatnya. Riana mengetahui kalau Ren Ashbel yang sebenarnya adalah Kamito. Sayangnya kami tidak ingat kepadanya. Dia malah kebingungan karena cewek yang baru saja dia temui itu mengetahui rahasianya. Esok harinya setelahnya mereka menghabiskan waktu bersama-sama di dalam asramanya. Kreya melihat Kreya dan Kamito terlalu dekat. Fiana pun menantang Kreya untuk bertanding melawannya. Namun tidak bermaksud untuk menyelesaikannya dengan kekerasan, tapi dia berniat untuk melakukan pertandingan biasa, terutama dalam memasak. Beberapa saat setelahnya ada seorang laki-laki yang menyusup ke akademi sebagai ketua kesatria. Elis mencoba untuk menghadapinya sendirian. Kamito dan yang lainnya tidak akan mengabaikannya. Mereka memutuskan untuk melawan. Meskipun Elis melarangnya sebelum pergi menyelidiki kota pertambangan, ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh Kamito. Dikarenakan Kriya penasaran dengan pembicaraannya, Kamito pun membawa pergi Fiana keluar asrama. Mereka berjalan bersama-sama lalu sampai ke area hutan. Kemudian Kamito mulai bertanya kenapa Fiana mengetahui rahasianya. Fiana memberi beberapa petunjuk, yaitu hutan pertandingan dan rambutnya yang diikat segitiga. Kamito ingat dengan kejadian 3 tahun yang lalu di mana dia bertemu dengan seorang gadis ketika sering menyamar menjadi Ren Ashbel. Fiana mengatakan padahal Kamito sudah berjanji untuk menemuinya lagi, tapi Kamito malah menghilang sehingga Fiana menunggunya sendirian. Walau begitu Fiana sudah memaafkannya. Dia sudah mengerti kalau Kamito hanya menganggapnya sebagai orang yang lewat. Di saat yang sama Fiana juga mengatakan alasan untuk masuk ke akademi. Tadinya dia akan mengajak Kamito untuk bergabung dengan regunya. Dengan masuk ke regu Kamito, dia yakin bisa memenangkan pertandingan. Setelah memberikan informasi kepada Kreya, Rinslet diperbolehkan untuk ikut serta dalam misi menuju kota pertambangan. Karena sudah ditinggalkan berabad-abad lamanya, maka suasana di kota itu terlihat seperti kota mati. Kemudian terjadi pertengkaran kecil di antara murid cewek Kreya dan Rinslet tidak terima karena Fiana terlalu dekat dengan Kamito. Sementara itu Elis yang sudah lebih dulu sampai di sana sedang bertarung menghadapi Gyo Inzagi. Pertarungan mereka menimbulkan suara yang cukup keras. Kamito dan yang lainnya pun segera mendekati sumber suara karena Inzagi berniat untuk membunuh Elis. Kamito pun merasa lega dan bisa serius bertarung melawan Gyo. Tanpa rasa bersalah, Gyo Inzagi yakin bisa menang karena punya berbagai pedang roh dalam jumlah yang banyak. Tapi tak lama setelah pedangnya dikeluarkan, ternyata Kamito bisa menghancurkannya dengan mudah. Tapi sebagai gantinya Kamito mengeluarkan yang cukup besar. Di saat Kamito dan yang lainnya hampir dikalahkan, Fiana menggunakan biji hero istimewa yang menyimpan kekuatan roh peringkat atas. Hal ini memungkinkannya bisa mengeluarkan beberapa serangan dengan energi berskala besar. Gyo Inzagi pun tidak bisa menahan serangannya. Dia memutuskan untuk kabur sebelum terkena serangan mematikan itu. Biji hero istimewa merupakan kartu as yang dimiliki oleh Putri Fiana. Tadinya dia berencana akan menggunakannya dalam pertandingan. Fiana selalu membawanya kemana-mana karena tidak bisa lagi mengendalikan router kontraknya. Salah satu alasan Fiana ingin memenangkan Blade Dance yaitu ingin mengembalikan kekuatannya seperti dulu lagi. Makanya setelah memberitahu rahasianya, dia mengira tidak lagi dibutuhkan oleh regunya Kamito. Namun dikarenakan Fiana sudah mempertaruhkan nyawa, Kamito tetap menerimanya dan secara resmi Fiaba menjadi anggota regu Kamito. Kemudian waktu setelahnya terjadi guncangan besar yang disebabkan Inzagi, tapi selama Gyosagi belum menemukan kuil yang asli, dia takkan bisa melepaskan segelnya. Meski Fiana sudah kehilangan kekuatan rohnya, dia masih bisa melakukan itu untuk memperbaiki segel yang rusak. Dengan demikian mereka hanya perlu mencari tahu lokasi kuil tempat senjata itu berada.
Untungnya Es mengetahui lokasi tersebut sehingga mereka bisa melanjutkan pencarian ke tahap selanjutnya. Fiana dengan ditemani oleh Kreya bersiap untuk melakukan ritual Kagura sedangkan Kamito berjaga di depan pintu masuk. Tak lama kemudian Gyo Inzagi menemukan tempat itu tanpa basa-basi. Kamito pun langsung menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tampaknya Kamito tidak ingin lagi mendengarkan perkataannya. Dia menyerangnya secara terus-menerus hingga Fiana berhasil menjaga Jormungat dan semua kekuatannya. Restia merupakan Rouge 8 yang pernah melakukan kontrak dengan Kamito. Dia sudah mempengaruhi Gyosagi untuk melepaskan segel. Restia melakukan semua itu untuk membangkitkan kekuatan Kamito yang sebenarnya dia sangat yakin Kamito adalah penerus Raja Iblis yang bisa melakukan kontak dengan berbagai roh. Gyosagi memanfaatkan kekuatan Restia untuk menyerangnya. Dia sengaja menyerang Fiana supaya Kamito mengorbankan diri sendiri untuk melindunginya. Riana tidak bisa mengabaikannya. Jauh di lubuk hatinya dia ingin melindungi orang yang disukainya. Berkat perasaannya yang kuat itu pada akhirnya dia bisa membangkitkan kekuatan rohnya. Dengan ini maka situasinya bisa berbalik dan Regu Kamito berhasil memenangkan pertarungan. Beberapa hari setelahnya kami tahu dan yang lainnya menjalani hari-hari yang damai. Fiana dan Kreya berlomba-lomba membuat makanan itu diberikan kepada Kamito. Selain mereka router kontraknya Kamito Jogja ikut meramaikan suasana. Pertandingan Breden sudah semakin dekat meskipun belum memiliki anggota yang lengkap. Mereka tetap melakukan berbagai pertandingan untuk memenuhi persyaratan mengikuti Blends. Saat ini Kamito dan teman-temannya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kamito bisa lebih leluasa dalam mengendalikan kemampuan berpedangnya. Kreya bisa memahami kelemahan musuh lebih baik lagi sedangkan Fiana dengan roh kesatrianya menjadikan pertahanan mereka lebih kuat dan sulit ditembus lawan. Dengan demikian Regu Kamito bisa memenangi pertandingan secara beruntun. Sebelum melanjutkan pertandingan mereka berencana untuk merayakan kemenangan meski tidak termasuk sebagai anggota regunya. Rinslet memutuskan untuk ikut merayakannya. Setelah mengunjungi kafe Kamito mengadakan pertemuan bersama dengan Elis. Kamito berencana belajar bareng di perpustakaan untuk membahas masalah pelajaran yang belum dimengerti. Tiba-tiba Elis mengajaknya pergi ke asrama. Dia sengaja membawa Kamito masuk ke kamarnya sendiri. Kamito tentu saja merasa gugup dan sedikit kebingungan. Terlebih lagi Elis mengatakan akan menjadi pelayan pribadinya. Ternyata Elis melakukan semua itu untuk berterima kasih dan membalas semua jasanya. Elis mendapatkan ide menjadi pelayan dari teman kesatrianya yang sama-sama polos seperti dirinya. Makanya untuk kali ini kami tidak mempermasalahkannya. Dia sudah mengerti kalau Elis sudah dibohongi oleh mereka. Dalam pertemuan itu juga Kamito diundang untuk bekerja sebagai kesatria. Hal ini menyebabkan masalah yang cukup rumit. Kamito bertengkar dengan Kreya karena Karya merasa dikhianati. Keesokan harinya Kamito mendapatkan pekerjaan menggantikan kesatria yang tidak bisa bertugas. Awalnya kegiatan mereka berjalan lancar lalu semuanya mulai berubah ketika Viles Arya datang. Viles Arya merupakan kakak Elis dan juga mantan ketua kesatria. Ia pernah dikalahkan oleh Kamito saat Kamito masih menyamar menjadi anak cewek. Velaria tidak puas dengan kinerja adiknya karena tidak bisa menghentikan penyusup, makanya dia berani mengacuhkan kegiatan mereka hanya untuk mencari orang yang bisa dijadikan bidak di dalam regunya. Meskipun ada beberapa orang yang mengkhianati Elis, ada juga orang-orang yang masih memihaknya. Dengan demikian kegiatan kesatria dapat dilanjutkan tanpa ada hambatan. Namun dikarenakan Kamito semakin akrab dengan mereka maka hubungannya bersama Kreya semakin menjauh. Kreya terlihat sangat kecewa karena Kamito tidak peduli dengan perasaannya dan selalu memihak kepada Elis. Menurut penjelasan Elis, Viles Arya adalah kesatria yang hebat. Dia keras pada dirinya sendiri dan membenci ketidakadilan. Dia terus melatih keterampilannya dan selalu ingin mencapai tujuan orang banyak. Makanya sedari kecil Elis ingin menjadi kesatria seperti kakaknya. Dia segera mendaftar menjadi anggota kesatria yang waktu itu sedang dipimpin oleh kakaknya, namun kakaknya berubah seakan dipaksa untuk melakukannya. Yang diperlukan oleh dirinya hanyalah kekuatan. Elis membenci Arenas Bell saat dia mengalahkan kakaknya, tapi perlahan dia mulai terpesona dengan kehebatannya. Di lain tempat Kreya yang sedang sendirian dijebak oleh seseorang. Dia ditawari kekuatan besar yang akan mengabulkan keinginannya. Untungnya Kreya sudah tidak percaya lagi dengan jebakan seperti itu.
Daripada menuruti perkataannya, dia memilih untuk melawan roh mengamuk di tengah kota, membuat Kamito kewalahan saat menanganinya. Kreya tiba-tiba datang membantunya meski pakaiannya sudah berantakan. Tampaknya dia sudah berhasil mengatasi orang-orang yang menjebaknya, akan tetapi segel kutukan yang digunakan oleh tuannya masih bereaksi, makanya mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Namun tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Sebelum Kamito dan yang lainnya akan menyerang, semua musuh sudah lebih dulu dikalahkan oleh Valeria tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan. Valeria menggunakan senjata elemental yang sangat kuat. Meski sudah dinasehati oleh Kamito, dia tidak mempedulikannya dan malah merendahkan Kamito dan yang lainnya. Valeria bilang dia hanya menghentikan roh yang mengamuk, sedangkan mereka yang terlibat hanya sedang tidak beruntung saja. Pertandingan antara Kamito melawan Valeria pun telah tiba. Pertarungan kali ini akan menjadi penentu untuk bisa memasuki pertandingan Blood Dance. Serangan gabungan yang dipimpin oleh Kreya menyebabkan roh bentang Valeria terjatuh ke tanah. Setelah Valeria jatuh ke tanah, mereka bisa melanjutkannya dengan melakukan serangan dari jarak dekat, namun serangan beruntun yang sudah dikerahkan pun masih belum cukup mengalahkannya. Para kesatria yang dipanggil oleh Viana juga sudah mencapai batasnya. Walau begitu, semangat Kreya dalam melawannya tidak pernah padam. Meskipun kemampuannya tidak cukup kuat, tapi kemungkinan mereka untuk menang dapat meningkat dengan pesat. Valeria ia tidak mau menerima kekalahannya dikarenakan tidak bisa melawannya dengan cara biasa. Dia memilih untuk menggunakan segel kutukan yang sangat berbahaya. Meskipun sedang dalam masa pemulihan, Kamito memutuskan untuk menolong rekannya yang kesulitan. Kamito menggunakan seluruh kekuatannya. Seakan sedang tidak terluka karena tidak memiliki waktu yang banyak, dia berencana akan mengalahkannya dengan kemampuan penghancur kutukan. Namun dikarenakan tidak menemukan Sheila untuk menang, Kreya hampir saja menyerah untuk melawannya. Dengan mengorbankan seluruh tenaganya, Viana menggunakan teknik penyembuh untuk memulihkan tubuhnya Kamito. Dengan ini maka semangat mereka untuk bertarung bisa bangkit lagi. Pada akhirnya Kamito dan teman-temannya bisa mengalahkan Valeria. Kemenangan kali ini bukan hanya karena kekuatannya saja. Kamito merasa dia bisa menang karena memiliki teman-teman yang hebat. Itulah arti persahabatan, dan sampai di sini dulu. Tunggu video selanjutnya dan sampai jumpa.